Makin bahasan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah datang panggilan untuk melakukan salat Jumat, lamun wah ngebang jelo Jumat, nanika arwan isi pada ingat tajok Allah Subhanahu wa taala maraknika perintahan. Wa dzarul bai', jauhkan jual beli. Nika Allah Ta'ala memerintahkan tiang pelungguh untuk jangan bertransaksi jual beli ketika sudah azan Jumat. Berarti ketika ada orang transaksi ketika azan Jumat, ini hukumnya haram. Karena agama kita melarang. Jelas dalilnya dalam Al-Quran. Misalnya tadi beli rokok ada tua sebungkus sunen misal, ini haram hukum transaksi. Lagu selama bayar heroko dengan niki sah hukum jual beli lagu haram. Nah niki padan marak talak sabaru nika perbuatannya haram tapi tetap diluluskan, sah tetap talak, cuman haram melakukan hal tersebut. Pada marak misal di daerah si duduk ampun lalu maling dah aik dengan si paling ya kadun duduk berapa hukum wudu sah hukum wudu lagu pegawaian sah maling nika ja haram marak nika. Nah niki ya talak yang dilakukan terhadap istri ketika dalam keadaan haid itu hukumnya haram tapi tetap sah hukum talaknya, kecuali nikah baik kecuali lamun oleh fikih nikah pada 7 gambaran di mana nanti seorang suami diperbolehkan mentalak istrinya, tidak sampai haram. 7 gambaran tempatnya. Nikah idza kanat ghairu madkhurin biha li'annaha la iddata lahu. Salah satunya ketika istrinya haid tapi dia tidak pernah menggaulinya sama sekali. Mara baru nolah den wah kembik esanina nikah. Haid ampun langsung talak. Atau jangan seakad nikah dalam keadaan haid nina misal. Nah, selesai akad berembe di palang merah kau nih misal. Nah, ngecewa angnya. Oh saya awane misalkan. Nah niki den haram karena belum digauli. Nika gambaran pertama tahun di haram mentalak istri yang dalam keadaan haid. Yang kedua, idza kanat hamilan li'annaha tashra'u fil iddah aqibat talaq mubasyarah. Kalau si istri itu dalam keadaan hamil, ia betian terus haid. Ampun sayang seninan nikah. Nah berarti nikah enten haram mindah. Kembien saya nggak sajari iddahan nikah adalah wada'ul hamli. Tetap lamun dengan nina dalam keadaan betian sajari aparan penutup iddah nikah adalah demen nganak marak nikah. Misal wah usia kandungan wah balu bulan. Saya nggak pendapat sakuat oleh dalam hukum annal hamil haidun bahasa Imam Nawawi. Perempuan yang hamil bisa haid juga. Niki sakuat. Nah, meskipun jarang nikahkan dengan nina sabetian terus haid. Misal kebetulan ukuran usia kandungannya 8 bulan kemudian haid. Ampun sayang si semaman misalnya. Ia sebulan atau ia 10 jelo ampun nganak terus. Itu edah marak nikah. Nah niki berarti denarak pengaruh sangat talak nikah oleh masalah penghitungan edah. Ya ampun enten sampai taharamang. Dan niki gambaran sak dua. Sakatalu idza kanat at-talaq bi'iwadin wa dzalika ma yusamma bil khul'i. Ketika talak itu dilakukan dengan talak khulu lah marak nikah dengan iwad, dengan pengganti. Apa bahasan ulama? Alasannya di dalam kitab salainan li'anna i'ta'iha iyahu itu dalilan ala ihtiyajiha lit-talaq. Misal arak sopo dengan nina ya haid. Ampun terus temenin si semamon. Nah ini lamu mabeng ke 10 juta aja. Talak mohonin kena sanina tiang. Ampun langsung berbeng sanina ni ke 10 juta. Berembih hukum talak nikah nentan haram. Kanggon lamu marak nikah. Kembien karena ketika seorang istri mau memberikan imbalan tebusan kepada suami, berarti itu menunjukkan memang dia yang butuh untuk ditalak. Dan niki ya ampun den haram lamun marak nikah. Intin agama ni kan den mele kita dengan nina tak aniaya marak nikah. Si santar gati si dah hormatin si agama. Selama pelungguh nikah butuh untuk ditalak dengan cara berbeda yang tebusan misal, berarti tidak haram mentalak istri ketika itu meskipun dalam keadaan haid. Kemudian talaqul muli idza aba minal fai'ah.
Niki talaknya orang yang al-muli nika ilak lah nika. Nika sekena ilak nika sampun dia yang cerita mungkin dulu ketika majelis nika masih lek santren. 3 tahun santren nika nggih. Sekena ilak nika ketika seorang suami berkata misalnya kepada istrinya la ujami'aka wallahi la ujami'aka hinan misalnya demi Allah saya tidak akan menggaulimu pada sebuah masa marak nikah. Nabi kenan hin itu ialah ad-dahrul mubhamu tulan kana au qasiran. Masa yang sangat umum, apakah dia panjang atau pendek, hin namanya. Pada sebuah waktu lah manu. Demi Allah saya tidak akan mensetubuhimu nin kena seninan pada sebuah waktu yang tidak ia tentukan. Nah, di sini ketika suami tersebut mentalak istrinya setelah mengucapkan hal tadi, maka hukumnya tidak haram meskipun istrinya dalam keadaan haid. Timbang jak masih juga timaan tetap status bersenina semamang bareng den mele siram melamar nikah kan. Nah niki tetap tersiksa dari saat nina nikah. Iyalah ampo dan kembe araan tetala kemaran nikah. Lalu niki catatan kalau suami tersebut aba minal fai'ah. Nah niki maksud al fai'ah nikah ada yang mengatakan adalah hin juga artinya. Al fai'ah nikah artinya juga ar-raj'ah. Ada yang mengatakan taibah makna daripada al fai'ah nikah. Kalau suami tersebut tidak mau dan mele sadar lah langan ucapan mak nikah. Kemudian idza kana talaq minal hakim fi shiqaqin baina zawj wa zaujah. Kalau talak itu dijatuhkan oleh hakim, pasahlah istilah nikah. Karena si suami dengan si istri misalnya ya selalu untuk arak konflik merak nikah, kemudian hakim menjatuhkan talaknya saat itu istrinya sedang dalam keadaan haid, niki tidak haram juga. Kemudian yang terakhir, idza qala sayyidu li amatihi wa hiya haid in talaqati zawjuki al-yawma fa anti hurrah. Meneongkat misal saat nina arak dengan nina jadi budak. Ini kini enten arak budak, cuman niki lagu hukum fikih doang kita yang jelasan. Arak sopo dengan nina jadi budak kampung temen si majikan. Pokok lamum tasayang isi semamum nane ja kemerdekaan mah menin kena saat nina niki isi majikan, si tuan. Dengar ke terus ucapan majikan niki si mamen. Ampun ya ampun langsung sayang misal senina. Niki hukum tidak haram meskipun istri tersebut dalam keadaan haid. Kenapa? Karena belenggu perbudakan ini jauh lebih menyakitkan daripada hanya lama menunggu iddah marak nikah. Dan kembe timaan ngoneang antih iddah timbangan jadi budak selama-lama marak nikah ya alasan. Ala kulli hal, talak itu haram hukumnya dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan haid kecuali pada 7 gambaran yang tadi. Nah nikah yang haram untuk kemudian yang terakhir yang haram untuk wanita yang dalam keadaan haid al-istimta' wal mubasyarah bima baina surrah war rukbah. Dan ini bersenang-senang atau bermubasyarah dengan atau pada anggota yang terletak antara pusar dan lutut. Dan ini maksud Nabi. Yang tidak boleh itu mubasyarah. Ini belum sebenarnya penjelasan. Mungkin insyaallah nanti minggu depan akan diteruskan oleh Khinal Kiram Ustaz Zulkarnain mungkin nggih. Cuman sedia hati yang agak beluan set ngaji sedikit sehingga tiang rindu yang dah lep pelungguh neka bega ngonek tiang dewa hadir masih di majelis hitung neka sampai 2 kalian mungkin berturut-turut nikah yang keras sih kebekapongan kan cabah baru aja angan-angan saya balik masya Allah. Nah mungkin sekedar niki doa mudah-mudahan harap manfaat nikah terutama tiang pribadi. Kemudian tiang anu sekedik nabi sampai yang si Habib baru nikah nggih salah supuk nikah niki sak perlu tiang pelungguh syukurin. Salah supuk cara tiang pelungguh nikah membersihkan hati dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kathrati salati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'adz dzunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinir rahim qalbun qasi, kata Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya. Jadilah kalian daripada orang-orang yang senantiasa tiap hari itu imannya bertambah
dan wa fi safa'il qalbi dzata jadid. Hatinya tiap hari selalu dibersihkan, terus dibersihkan. Sehingga angannya marak kaca berembe-rembe kebersihan lamun dientelap malik mau bendot kerepuk marak nikah. Ya ampun bapasan Imam Ibn Ruslan, jadilah orang yang setiap hari selalu imannya bertambah dan setiap hari selalu hatinya dibersihkan marak nikah. Berembe entang bikathratis salati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati, dengan memperbanyak salawat marak nikah. Salawat nikah termasuk salah satu alat yang bisa tiang pelungguh gunakan untuk membersihkan hati. Di samping tarki malin nafsi min syahwat, meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsu ini. Kenapa? Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Sebab syahwat nafsu ini yang ma'adzunubi beserta dosa-dosa yang selantiasa kita lakukan niki mujibatani qaswatal qulubi, akan mewajibkan tiang pelungguh nika memiliki hati yang keras. Hati yang keras itu terbentuk dari dosa yang bertumpuk marak nikah. Kembe nampu perlu persiangan. Sehingga wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Dan sesungguhnya hati yang terjauh dari hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras marak nikah. Angan sak keras nikah ya wah paling jauh langan Allah Subhanahu wa taala marak nikah. Ya ampun berbentan adin den keras angan ya tetap hadirin majelis-majelis marak nikah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan yang pelungguh nikah diican diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan Allah taala berkenan mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dengan ucapan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.